Halo Sobat HS Animation, kembali lagi bersama saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan cerita Tokyo Revenger kemarin, di mana kita tahu di chapter kemarin Kazutora ingin merebut Toman kembali. Sebelum kita lanjut ke chapter 75, jangan lupa, tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada video baru nantinya. Terima kasih. Di chapter kali ini kita langsung dibawa ke cerita di mana Takemichi dan Kazutora berada di dalam mobil. Takemichi pun membuka pembicaraan terlebih dulu dan menanyakan, Kazutora-kun, ingatanku kabur jadi aku akan menanyakanmu hal-hal aneh. Kenapa Toman berakhir seperti ini? Lalu Kazutora pun menjawab, karena Maeki. Toman berubah karena Maeki berubah. Takemichi pun membantah, tidak mungkin, pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhinya? Kazutora pun menjelaskan, ketika Kisaki menyekap Mupachin dan Payan dibunuh atas perintah Maeki, Mitsuya hilang beberapa bulan yang mulai membersihkan anggota Toman, dia bahkan tidak mempercayai temannya lagi, dia bukan lagi benar-benar jahat, aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi Maeki sekarang benar-benar orang yang berbahaya, aku ingin berbicara dengannya empat mata, mengatakan untuk pergi dari orang itu. Takemichi pun menjawab, orang siapa? Kazutora pun melanjutkan, kekerasan Kisaki uang dari Black Dragon. Jika tidak ada yang dilakukan terhadap dua, tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Bantu aku Takemichi. Kali ini aku ingin menolong Maeki. Aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro. Tangan kanan Miki adalah mantan Black Dragon. Hubunganku dengan mereka sudah lama sekali. Hubungan, tanya Takemichi. Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-11 dari Black Dragon. Mereka yang kulawan sebelum Toman dibentuk. Mereka memeras dan membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Maeki terjerumus. Aku menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku akan memotong aliran uangnya dan mengakhiri semuanya, dan orang yang seharusnya mengatasi Kisaki tangan kanan Maeki adalah Chifuyu. Chifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Takemichi pun menjawab, bagaimana mungkin dia bisa memojokkan orang seperti Kisaki? Kazutora pun melanjutkan ceritanya. Suatu hari ada seorang detektif datang kepada kami kalau dia adalah adik dari perempuan yang dibunuh Kisaki. Aku ingin membalasnya, ucapnya. Takemichi pun sadar kalau orang yang dimaksud itu adalah Naoto. Hah, Chifuyu dan detektif itu berhubungan? Tanya Takemichi ke Kazutora. Kazutora pun menjawab iya. Cerita dilanjutkan oleh Kazutora, pembunuh Tachibana Hinata dilakukan oleh perintah Kisaki, kau mengingatnya? Anggota Tuman Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati di dalam kebakaran besar yang terjadi. Kisaki punya alibi di hari itu. Kisaki ada rapat dengan para admin. Hah, dengan kami, tanya Takemichi. Artinya di lini masa ini aku tidak di sana ketika Hina dan Akun mati. Tapi Chifuyu menemukan bukti. Bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Chifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat, tapi itu kesalahan Chifuyu, sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan dia menyembunyikan bukti itu, hingga dia mati. Lalu mereka berdua sampai di persimpangan jalan dan mereka pun berhenti. Keluarlah Takemichi, seseorang di gang ini ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku, tanya Takemichi. Takemichi pun keluar dan berjalan sambil bertanya, siapa yang ingin bertemu denganku? Tanya Takemichi sambil berjalan. Lalu ada orang yang berdiri di depan Takemichi, orang itu adalah Naoto. Akhirnya aku bisa melihatmu, ucap Takemichi. Naoto menjawab, aku sudah menunggumu Takemichi. Lalu tangan Takemichi diborgol. Hah, Naoto pun berteriak. Hanagaki Takemichi, pada pukul 7.38 kau ditahan. Kazutora pun berteriak, kau brengsek. Maafkan aku Anemia-kun. Sayang sekali Takemichi. Naoto, kenapa, tanya Takemichi.